Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola kepemimpinan Kiai. Saya sendiri adalah Atika Alfitria dengan NIM T 2018-7103. Langsung aja ya. Sebagai lembaga pendidikan tradisional umat Islam, pondok pesantren bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan memberikan tekanan pada keseimbangan aspek perilaku atau akhlak. Ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren yakni adanya seorang kiai dalam bahasa Jawa atau ajengan dalam bahasa Sunda. Kiai atau ajengan ini pada hakikatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu agama. Dalam konteks ini itu adalah agama Islam. Ia merupakan seorang pelopor bagi kelahiran pesantren yang dipimpinnya dan menjadi pemegang serta penentu kebijakan yang ada di setiap aspek atau setiap lapisan yang muncul dalam pesantrennya tersebut. Tidak dapat dipungkiri dunia kepesantrenan dan karisma kiai memiliki tempat tersendiri di dalam masyarakat yang kemudian menjadikannya mempunyai banyak fungsi multidimensi. Misal, kiai di sini tidak hanya berperan sebagai imam di bidang ubudiyah atau ritual upacara keagamaan saja, namun sering pula diminta kehadirannya untuk menyelesaikan perkara atau kesulitan yang menimpa masyarakat sekitarnya. Karisma kiai memperoleh dukungan dan kedudukan di tengah kehidupan masyarakat itu terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang dimiliki, sehingga kiai tersebut dikategorikan sebagai orang yang elit agama. Dalam kehidupan pesantren, kiai juga menyandang sebutan elit, yakni elit pesantren, yang mana kiai tersebut memiliki otoritas tertinggi dalam menyimpan dan menyebarkan ilmu pengetahuan keagamaan. Selain itu, intensitas kiai juga memperlihatkan peran yang otoriter. Kenapa bisa otoriter? Hal ini disebabkan karena kiailah sang perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan pemilik tunggal pesantren. Jadi kiai adalah orang satu-satunya yang mempunyai wewenang kebijakan atas setiap keputusan yang akan diambil. Seperti itu. Selanjutnya, kiai memiliki sebuah keikhlasan yang kemudian memberikannya efek sebuah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang selalu disegani dan tetap menarik tanpa dipengaruhi oleh waktu yang berkembang dan lingkungan yang mengitarinya. Sebagai pemimpin, kiai adalah pemilik dan guru utama. Secara tidak berlebihan, kiai itu adalah raja dalam pesantren tersebut serta memiliki pengaruh yang lebih jauh menyebar ke berbagai pelosok wilayah luar pesantrennya. Jadi dengan karismatiknya ini, kiai tidak hanya berkuasa di dalam pesantrennya, namun juga berkuasa jauh di luar pelosok-pelosok wilayah yang ada di luar pesantrennya. Selanjutnya, kuatnya pengaruh dari kiai itu tentunya tidak lepas dari pola jaringan yang terbentuk di kalangan kiai itu sendiri. Mengacu pada hasil penelitian proyek pengembangan peneliti pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan paling tidak itu ada 5 pola jaringan yang dikembangkan kiai, yaitu yang pertama ada jaringan genealogis. Jaringan ini terbentuk melalui hubungan darah atau kekerabatan antara kiai satu dengan kiai yang lainnya. Bahkan tidak jarang sang kiai ini mengambil menantu dari salah satu santrinya yang memiliki prestasi gemilang di pondok yang ia pimpin. Usaha ini dalam tujuan untuk mempertahankan kualitas dari pesantren yang dididikannya atau pesantren yang dipimpinnya tersebut.
Yang kedua, ada jaringan ideologis. Nah, jaringan ini terbentuk karena adanya persamaan kepentingan ideologis, baik yang bersifat pemahaman keagamaan, biasanya ada di kalangan NU, maupun ideologi politik seperti PKB, P3, PKU, dan sejenisnya. Nah, seperti kiai-kiai yang tergabung dalam partai-partai politik. Yang selanjutnya ada jaringan intelektual. Nah, jaringan ini terbentuk melalui proses pembelajaran baik formal maupun non-formal antara guru dan murid atau antara kiai dan santri-santrinya. Yang keempat, ada jaringan teologis. Nah, jaringan ini terbentuk melalui kesamaan paham teologi yang diyakini dan dianut oleh para kiai. Jadi seperti keyakinan antara kiai-kiai tersebut. Jadi terbentuklah jaringan itu. Salah satunya bukan salah satunya, tapi teologinya itu adalah al-ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu. Lanjut, yang kelima, ada jaringan spiritual. Nah, jaringan ini terbentuk melalui organisasi terkait atau tarekat. Lanjut. Nah, dalam perkembangan suatu pesantren itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan pribadi kiai yang memimpinnya. Kiai itu merupakan elemen paling pokok dari sebuah pesantren selaku pendiri atau pemilik atau pemegang kuasaan penuh dari pesantren itu sendiri. Kepemimpinan pesantren umumnya bercorak alami, baik pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pemimpin atau pengganti kiai selanjutnya yang masih belum memiliki bentuk yang teratur dan bentuk yang menetap. Nah, dalam melestarikan tradisi pesantren ini, kiai itu memiliki sebuah sarana berupa membangun solidaritas serta kerjasama antara sesama kiai agar tradisi ataupun karakteristik keagamaannya tidak luntur, seperti itu. Nah, salah satu cara praktis yang ditempuh itu antara lain, pertama, mengembangkan suatu tradisi bahwa calon pengganti kiai adalah keluarga terdekat dari kiai. Nah, ini sudah menjadi adat istiadat, bukan adat, tapi sudah berlaku bahkan di setiap pesantren yang ada itu. Ketika sang kiai meninggal akan digantikan oleh keturunannya tanpa diketahui atau tanpa adanya musyawarah bersama terlebih dahulu. Namun ada musyawarah, tapi hanya dalam lingkup kekeluargaan kiai tersebut saja. Jadi tidak mengundang banyak khalayak umum seperti itu. Yang kedua, mengembangkan suatu aliansi perkawinan endogamus antara keluarga kiai. Maksudnya tak jarang kita menjumpai dalam fakta-fakta yang ada, anaknya kiai itu dijodohkan dengan anak kiai yang satunya agar keturunan itu dilakukan untuk menjaga keturunan selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, yakni mengembangkan transmisi pengetahuan dan transmisi intelektual antara sesama kiai dan keluarganya. Jadi mereka lebih mengembangkan pengetahuan dan transmisi intelektual, menanamkan bahwa pentingnya transmisi tersebut guna melahirkan calon pengganti kiai yang mempunyai karismatik sama ataupun mempunyai kemampuan yang sama agar nantinya pesantren yang dipimpinnya tidak mati atau tidak berjalan seperti itu. Nah, tak jarang kan kita ketahui bahwa untuk pendiri pesantren yang sudah meninggal, kebanyakan itu kan pesantrennya mati atau tidak sejaya yang dipimpin oleh kiai pertamanya, seperti itu. Nah, 3 sarana ini kemudian dijadikan sarana untuk mempertahankan keturunan dan kualitas calon pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan dari kiai tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.